Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Innal hamdalillah nahmanuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Rasa syukur tidak terhingga kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmah, nikmat dan karunia-Nya. Terlebih di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, Syahrul Ramadan. Shalawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada junjungan dan qudwah kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan teman-teman peserta didik SD Islam At-Taqwa, kembali kita berjumpa di program ceramah Ramadan penghantar berbuka di hari yang ke-20 di bulan suci Ramadan. Insyaallah pada sore hari ini kita akan membahas tema terkait tentang iktikaf. Teman-teman dan para hadirin sekalian, ibadah sunnah iktikaf merupakan ibadah yang senantiasa diajarkan dan dicontohkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang ibadah iktikaf di dalam firman-Nya Quran surat Al-Baqarah ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhara baiti lit-taifina wal 'akifina wa ruk'is sujud. Dan Allah telah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk membersihkan rumahnya, yakni Ka'bah, bagi orang-orang yang bertawaf, orang-orang yang beriktikaf, orang-orang yang ruku, dan orang-orang yang sujud. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kana i'takifuna al-'ashara al-awakhir min Ramadan hatta tawafahullah. Thumma ightaqafa min azwajihi min ba'di. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering kali beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan sampai Allah mewafatkannya. Kemudian istri-istri beliau melakukan iktikaf sesudah itu. Teman-teman sekalian dan para hadirin, dari firman Allah dan dari hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat kita petik satu esensi dan pelajaran, bahwa ibadah iktikaf merupakan ibadah yang mulia, ibadah yang memiliki arti khusus di mata Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah yang dianjurkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadisnya tadi, terlebih di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Iktikaf berasal dari bahasa Arab i'taqafa ya'taqifu i'tikafan, yang artinya berhenti. Maksudnya berhenti di sini adalah kita berdiam diri di dalam masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala aktivitas kita semua dilakukan di dalam masjid, seperti tilawah Quran, salat sunnah, salat fardu, dan ibadah-ibadah lainnya dilaksanakan di dalam masjid. Itulah yang dikenal dengan nama iktikaf. Teman-teman sekalian dan para hadirin, ibadah iktikaf sangat dianjurkan sekali, terlebih di bulan suci Ramadan ini. Di 10 hari terakhir, kita sangat dianjurkan untuk memperketat, untuk mempertebal aktivitas keibadan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 esensi dan 3 manfaat
ketika kita beriktikaf terlebih di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Yang pertama, kita berusaha untuk meraih malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar merupakan malam yang penuh dengan kemuliaan. Kenapa? Karena di malam Lailatul Qadar Allah turunkan kitab suci Al-Quran, kitab yang paling mulia, kitab penyempurna dari kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Kemuliaan malam Lailatul Qadar lebih dari 1000 bulan. Dari berbagai hadis yang Rasul Muhammad SAW sabdakan bahwa malam Lailatul Qadar itu akan terjadi kemungkinan terbesar di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yakni pada malam-malam ganjil, malam ke-21, malam ke-23, malam ke-27, dan malam ke-29. Artinya apa? Ketika kita beriktikaf di dalam masjid, kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara beribadah seperti tilawatul Quran, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah tarawih, sholat sunnah witir. Insya Allah kita bersiap-siap dan kita berupaya untuk meraih malam tersebut. Karena kalau kita betul-betul secara konsisten berdiam diri di dalam masjid selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan, insya Allah malam Lailatul Qadar akan kita raih. Dan ingatlah, ketika kita didapati beribadah dengan sangat khusyuk, dengan sangat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar, malaikat yang Allah turunkan pada malam itu akan mencatat nilai pahala ibadah kita lebih baik dari 1000 bulan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kembali kepada sumber penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Rasul Muhammad SAW, yakni bersumber dari masjid. Rasul ketika berdakwah kepada para sahabat, Rasul ketika berdakwah kepada para kaum atau suku-suku yang ada di Madinah, Rasul melakukannya di dalam masjid. Masjid Rasul Muhammad SAW dijadikan sebagai pusat dari segala aktivitas pendidikan dan segala aktivitas penyebaran agama Islam. Masjid bukan hanya dijadikan sebagai tempat beribadah ketika zaman Rasul, tapi Rasul juga menjadikan masjid sebagai pusat pendidikan, pusat baitul mal, dan pusat pendidikan calon-calon pemimpin, terutama di kalangan para sahabat. Ketika kita beriktikaf di masjid, segala aktivitas kita dilakukan di dalam masjid, kita akan kembali merasakan ghirah dan semangat dalam menegakkan dinul Islam. Kita kembali dalam semangat untuk menaikkan izzatul Islam ini. Masjid merupakan tempat yang sangat mulia di bumi ini, yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beriktikaf, betul-betul segala aktivitas kita lakukan di dalam masjid. Insya Allah ibadah iktikaf kita lakukan dengan khusyuk akan dicatat kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, untuk meningkatkan silaturahim dan tali persaudaraan. Ketika kita beriktikaf di dalam masjid, terlebih di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini, kita akan bertemu juga dengan saudara-saudara kita sesama muslim yang lain, yang tentunya juga melaksanakan ibadah iktikaf ini. Kita banyak waktu untuk berdiskusi dengan mereka. Kita banyak waktu untuk saling berbincang, saling membahas terkait tentang agama Islam ini, terkait tentang aspek kehidupan dalam keislaman yang tadinya kita tidak mengenal, kemudian kita saling mengenal. Dan saling mengenal itu akan menguatkan kita pada tali persaudaraan. Kita bisa menggali dari ilmu yang saudara-saudara kita miliki. Tentu ilmu yang kita miliki tidak sesempurna ilmu yang Allah miliki. Oleh karena itu, ketidaksempurnaan ilmu yang kita miliki
kita bisa berbagi, kita bisa belajar dari saudara kita yang sama-sama beriktikaf di dalam masjid. Insya Allah teman-teman dan para hadirin, ketika kita sudah meniatkan hati kita untuk betul-betul beriktikaf, Allah akan catat itu sebagai nilai kemuliaan. Insya Allah nanti malam kita sudah memasuki malam ke-21. Jika teman-teman dan para hadirin memiliki kesempatan waktu, marilah kita bersama-sama beriktikaf di dalam masjid. Kalau kita tidak memiliki atau belum memiliki kesempatan waktu, tentunya kita tidak akan meninggalkan ibadah-ibadah di Qiyamul Lail Syahrul Ramadan ini. Kita bisa bertahajud di sepertiga malam, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Kita raih kemuliaan-kemuliaan Ramadan ini dengan ibadah-ibadah yang tentunya ibadah-ibadah yang mengandung kemuliaan di mata Allah Subhanahu wa taala. Inilah teman-teman yang bisa Fauzan sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Fauzan sampaikan, tema tentang iktikaf ini bisa menambah wawasan, bisa menambah pemahaman kita bersama. Bukan hanya menambah wawasan dan pemahaman, tapi yang terpenting kita menjalankan ibadah sunnah yang salah satunya sangat dianjurkan oleh Rasul Muhammad SAW. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.